Perkenalkan, nama saya Ripaldi dari kelas 06 TMSP 001. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Teknik Tenaga Listrik, yaitu tentang motor sinkron. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah atau DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torque awal yang rendah. Oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron ini mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Di sini kita ada contoh konstruksi motor sinkron. Yang pertama ada terminal box, yaitu tempat menyambungnya ujung-ujung kabel. Lalu ada kipas pendingin atau cooling fan. Lalu ada stator bagian yang diam dan rotor bagian yang bergerak. Dan lalu di sini ada drive shaft sebagai penyangga dari kerangka utama dan stator windings sebagai penggerak dari si rotor. Jadi si motor sinkron ini memiliki dua komponen utama, yaitu rotor dan stator. Yang pertama, rotor. Perbedaan utama antara rotor motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Dan yang kedua ada stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron. Prinsip kerja dari motor sinkron ini sendiri adalah bila field winding dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada field winding ini menghasilkan medan putar homogen atau BS seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Motor sinkron ini berbeda dengan motor induksi, yaitu motor sinkron mendapat eksitasi dari sumber DC eksternal yang dihubungkan ke rangkaian rotor melalui slip ring dan sikat. Arus DC pada rotor ini menghasilkan medan magnet rotor atau BR yang tetap. Kutub medan rotor mendapat tarikan dari kutub medan putar stator hingga turut berputar dengan kecepatan yang sama atau kecepatan yang sinkron. Lalu di sini kita ada rumusnya, yaitu NS sama dengan 60 F per P sama dengan 120 F per P, di mana NS adalah kecepatan sinkron motor, lalu F adalah frekuensi AC, dan P adalah jumlah total kutub per fasa. Starting motor sinkron. Pada saat start, tegangan dihubungkan ke volt winding, kondisi motor adalah diam. Dan medan rotor atau BR juga stasioner, medan magnet stator mulai berputar pada kecepatan sinkron. Saat T sama dengan 0, BR dan BS adalah segaris, maka torsi induksi pada rotor adalah 0. Kemudian saat T seperempat siklus rotor belum bergerak dan medan magnet stator ke arah kiri menghasilkan torsi induksi pada rotor berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya pada T setengah siklus BR dan BS berlawanan arah dan torsi induksi pada kondisinya adalah 0. Pada T sama dengan 3/4 siklus medan magnet stator ke arah kanan menghasilkan torsi searah jarum jam. Demikian seterusnya. Pada T sama dengan 1, siklus medan magnet stator kembali segaris dengan medan magnet rotor. Jadi selama satu siklus elektrik dihasilkan torsi pertama berlawanan arah jarum jam, kemudian searah jarum jam, sehingga torsi rata-rata pada satu siklus adalah 0. Ini menyebabkan motor bergetar pada setiap siklus dan mengalami pemanasan lebih. Dan di sini kita ada 3 cara atau 3 pendekatan dasar yang dapat digunakan
untuk men-start motor sinkron dengan aman. Yang pertama, mengurangi kecepatan medan magnet stator pada nilai yang rendah sehingga rotor dapat mengikuti dan menguncinya pada setengah siklus putaran medan magnet. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi frekuensi tegangan yang diterapkan. Lalu yang kedua, menggunakan penggerak mula eksternal untuk mengakselerasikan motor sinkron sehingga mencapai kecepatan sinkron. Kemudian penggerak mula dimatikan atau dilepaskan. Lalu yang ketiga, menggunakan kumparan atau peredam damper winding atau dengan membuat kumparan rotor motor sinkron seperti kumparan rotor belitan pada motor induksi hanya saat start. Dan biasanya motor sinkron ini digunakan yang tadi pertama kita bahas kita awal, yaitu pada kompresor udara atau generator motor. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.